Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, cara Tuhan untuk menolong kita, orang percaya, memang tidak dapat dipahami secara akal dan logika. Kadang, perkara yang kita pikir mustahil terjadi, ternyata tidak bagi Tuhan. Sehingga kita hanya bisa percaya dan berharap bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah juga terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, Maria dan Marta mempunyai seorang kakak bernama Lazarus. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus yang tinggal di Betania. Suatu hari mereka memberikan kabar bahwa Lazarus sedang sakit parah, dan mereka meminta Yesus untuk datang dan berdoa bagi Lazarus. Sebenarnya, Yesus dapat langsung menuju ke sana dan hanya dalam beberapa jam saja Yesus bisa tiba di sana. Tetapi Yesus mengulurnya selama 3 hari. Ketika ia sampai di sana, mereka berkata kepada Yesus, sudah terlambat. Mereka telah menguburkan Lazarus. Secara manusia, hal ini memang sudah terlambat, saudara. Tetapi bagi Tuhan, Yesus tidak ada kata terlambat. Yesus ternyata memiliki agenda lain, bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkannya dari antara orang mati. Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus. Saudaraku, menjalani hidup sebagai orang percaya, kadang kita diperhadapkan pada suatu situasi dan keadaan yang rasanya mustahil untuk diselesaikan. Jika saat ini kita sedang menghadapi kondisi seperti itu, janganlah tawar hati dan jangan iman goyah, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan Tuhan sedang mengajar, membentuk, serta mendewasakan kita agar kemuliaannya dapat dinyatakan melalui persoalan kita. Bersabarlah dan tetaplah bertekun di dalam doa, saudara. Karena sebentar lagi kita akan melihat mujizat pertolongannya. Tuhan tahu apa yang dilakukannya, dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Saudaraku, jika kita saat ini mengalami kematian rohani, rumah tangga, karir, ekonomi, dan lain sebagainya, janganlah kita bimbang. Mari kita berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Seseorang yang putus asa di dalam menanti pertolongan Tuhan pasti akan berkata terlambat untuk pertolongan yang Tuhan berikan. Tetapi bagi orang yang menantinya dengan setia, pasti dari mulutnya akan keluar ucapan syukur atas pertolongan yang Tuhan berikan padanya. Ingat saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari saudaraku, saat ini kita ambil komitmen serta meneguhkan hati kita untuk senantiasa mempercayai Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan. Mungkin saat ini kita mengalami kondisi yang sepertinya tidak mungkin untuk dipulihkan. Kita harus sadar dan ingat bahwa ada Yesus yang selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Untuk itu, mari kita berseru dan dengan sabar
menantikan uluran tangannya bekerja bagi kita. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan yang selalu tepat waktu bagi kami. Ajar kami setia dan menaruh harap hanya pada Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini mengalami sakit, mari ya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam tekanan, yang hidup di dalam kesulitan, di dalam persoalan, mari ya Tuhan, tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga, memberkati mereka di dalam segala pekerjaan, aktivitas, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, yang hidup dalam belenggu dosa. Mari ya Tuhan, bebaskan mereka, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan hidup mereka, ampuni ya Tuhan. Bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, yang saat ini masih menghadapi pandemi ya Tuhan, menghadapi ancaman virus varian baru Omikron. Mari ya Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami bersama mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir. Sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan. Dan saya dipercaya juga saat ini kita diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.